So, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Untuk pengertiannya, jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Setiap jenis jaringan komputer memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan wilayah, alat penghubung, dan masih banyak lagi. Jaringan komputer memungkinkan berbagi sumber daya, memudahkan komunikasi jarak jauh, memungkinkan akses data secara remote, meningkatkan keamanan dan manajemen data, serta memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Lalu, apa saja jenis jaringan komputer itu? Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini adalah jaringan yang dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server atau cluster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Server pusat ini menjalankan aplikasi yang mengelola jaringan. Jaringan terpusat biasanya digunakan untuk layanan berskala besar seperti situs media sosial, platform chatting pesan, dan mesin telusur. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi ini dibangun dengan cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang lingkup jaringan komputer. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Dalam jaringan terdistribusi, setiap komputer membutuhkan komputer utama. Lalu kita akan membahas tentang pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network ini adalah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat dalam jarak terbatas, biasanya dalam radius 4 hingga 10 meter. Contohnya, menghubungkan smartphone dengan laptop menggunakan Bluetooth, mengontrol AC dan TV menggunakan smartphone dengan fitur infrared. Yang kedua ada LAN, atau istilahnya Local Area Network. LAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti kampus, sekolah, gedung, rumah, atau ruangan tertentu. LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih luas daripada LAN, seperti antar gedung atau antar kota. MAN memungkinkan komunikasi antar perangkat di lokasi yang berbeda menggunakan teknologi seperti fiber optik atau gelombang radio. Lalu yang keempat ada WAN, Wide Area Network. WAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas seperti antar negara atau antar benua. WAN membutuhkan router dan saluran komunikasi publik untuk menghubungkan perangkat-perangkat di lokasi yang berjauhan. Lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yaitu internet dan intranet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia menggunakan IP atau protokol internet. Internet dapat diakses publik melalui World Wide Web atau WWW yang menyediakan berbagai jenis informasi. Yang kedua ada intranet, adalah jaringan komputer privat yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tertentu. Intranet ini digunakan untuk menciptakan ruang kerja digital yang memusatkan sumber daya, dokumen, dan komunikasi perusahaan. Intranet ini dilindungi oleh kata sandi dan enkripsi. Lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc ini merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain, atau yang lebih dikenal dengan peer-to-peer. Lalu ada infrastruktur. Jaringan infrastruktur ini merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut dengan access point atau AP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dengan jaringan kabel standar. Lalu ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi paling sederhana di mana bus atau saluran umum digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan.
Bus terhubung ke berbagai tab dan drop line. Tab atau keran ini adalah konektornya, sedangkan drop line adalah kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Dengan kata lain, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node. Kelebihannya ini, dia akan kos untuk membangunnya itu sangat murah karena dia hanya satu line. Tetapi jika salah satunya putus, maka yang menyambung selanjutnya itu akan ikut terkena problem. Untuk kedua ada topologi ring. Topologi ini di mana setiap komuter terhubung dengan tepat dua komuter lainnya membentuk ring atau lingkaran. Penyampaian pesan ini bersifat searah dan melingkar. Setiap komputer ini diberikan akses untuk transmisi pada interval waktu yang tetap. Semua node terhubung dalam loop tertutup. Topologi ini terutama bekerja pada sistem berbasis token, dan token bergerak dalam satu lingkaran dalam satu arah tertentu. Kelebihannya, jika tadi di topologi bus salah satu mati, maka selanjutnya itu akan ikut terkena masalah juga. Di topologi ring ini tidak akan terjadi seperti itu, kecuali di kanan kiri dari node yang bermasalah. Jika kanan kiri dari node itu bermasalah, maka node tersebut juga akan mengalami masalah juga. Yang ketiga ada topologi star. Topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hubungan pusat. Dalam topologi star ini, hub and switch bertindak sebagai server dan perangkat lain yang terhubung bertindak sebagai klien. Hanya satu port input-output dan satu kabel yang diperlukan untuk menghubungkan sebuah node ke perangkat pusat. Topologi ini lebih baik dari segi keamanan karena data tidak melewati setiap node. Kelemahannya, jika pusatnya terjadi masalah, node-node lainnya akan juga ikut terkena masalah. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh ini adalah topologi jaringan komputer di mana node-node-nya itu saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Ada dua jenis mesh, yaitu satu full mesh, di mana setiap node-nya itu terhubung ke setiap node lain dalam jaringan. Yang kedua adalah partial mesh, di mana beberapa node itu terhubung ke setiap node dalam jaringan. Topologi mesh ini sangat baik untuk digunakan karena setiap node-nya ini terhubung antara satu sama lain. Akan tetapi cost-nya untuk membangun itu sangat tinggi karena dibutuhkan lebih banyak koneksi antara node satu dengan node lainnya. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree ini juga disebut dengan topologi hierarki atau bintang dari bintang. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bus and star. Node terhubung dalam kelompok workstation berkonfigurasi bintang yang bercabang dari root tunggal. Node akar biasanya mengontrol jaringan dan terkadang harus lalu lintas jaringan. Topologi tree ini mirip dengan topologi star dari segi kelebihan dan kekurangannya. Yang terakhir ada topologi hybrid. Adalah topologi komputer yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi. Dalam penggunaan praktis, mereka adalah yang paling banyak digunakan. Pada topologi ini, semua topologi saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan sehingga membentuk hybrid. Semua fitur bagus dari setiap topologi dapat digunakan untuk membuat topologi hybrid yang efisien. Lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada wired and wireless. Wired sendiri artinya berkabel. Suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Lalu untuk wireless atau jaringan kabel ini adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Wireless adapter ini merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Lalu pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada tiga, yang pertama itu unicast. Metode pengiriman data satu arah dari satu pengirim ke satu penerima.
Pengiriman data ini dilakukan secara point to point atau one to one. Yang kedua ada broadcast. Metode pengiriman data ke semua alamat dalam satu jaringan. Pengiriman data dilakukan secara point to multi-point atau one to many. Yang ketiga ada multicast. Sama seperti broadcast, hanya saja pengiriman datanya itu hanya ke sekelompok alamat dalam satu jaringan, bukan ke semuanya. Pengiriman data ini sama dilakukan secara point to multi-point atau one to many. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.